Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi anak-anakku sekalian. Sekarang untuk pertemuan kedua ini, kita masih belajar tentang teori peluang bagian kedua, yaitu permutasi. Permutasi ini kalau dicari kata dasarnya berasal dari kata mutasi. Mutasi ini artinya perpindahan dari suatu tempat ke tempat yang lain. Nah, sekarang kita lihat apa arti permutasi kalau dalam bidang matematika. Definisi permutasi. Permutasi dari beberapa unsur adalah banyaknya cara menyusun unsur-unsur tersebut dengan memperhatikan urutannya. Nah, sekarang kalau permutasi itu yang menjadi perhatian utama adalah urutan dari perputaran atau perpindahan unsur-unsur tersebut. Nah, misalnya contoh 1, berapa banyak susunan huruf A, B, C, dan D yang dapat dibentuk jika akan disusun 2 huruf dan 3 huruf. Nah, sekarang kita lihat, kita mulai dari 2 huruf. Jadi A, B, C, D ini mau disusun menjadi 2 huruf. Maka kemungkinan terjadi, misalnya A, B, A, C, A, D. Bisa juga terbalik, jadi B, A. Nah, ini ya. Huruf A pertama, A, B, A, C, A, D. Huruf B pertama berarti B, A, B, C, B, D. Huruf C pertama berarti C, A, C, B, C, D. Kemudian huruf D pertama berarti D, A, D, B, dan D, C. Berarti banyaknya permutasi ini adalah sebanyak 12. Adalah 12 susunan huruf. Kalau mau disusun menjadi 2 huruf. Jadi 2 huruf dari 4 huruf. Nah, sekarang kalau kita lihat bagaimana kalau 3 huruf. Nah, kalau 3 huruf, kita mulai huruf A. Berarti pertama A, B, C. Jadi A, B, C. Kemudian diputar B-nya. Jadi ini A, C, B. Jadi A, C, B. Jadi A, B, C. Ini tukar tempat A, C, B. Kemudian A, B, D. Kemudian ditukar tempat lagi menjadi A, D, B. Kemudian A, C, D. Tukar lagi C dengan D menjadi A, D, C. Jadi kalau huruf A pertama sebanyak 6. Sekarang kalau huruf B juga ada 6. Nah, kita lihat B, A, C. Jadi B-nya pertama, B, A, C. Tukar lagi, B, C, A. Kemudian B, A, D. Tukar lagi D-nya dengan A, B, D, A. Kemudian B, C, D. Tukar lagi dengan B, D, C. Kalau huruf C pertama, berarti E, A, B. Tukar lagi, E, B, A. Kemudian C, A, D. Nah, tukar lagi C, D, A. Kemudian C, B, D. Tukar lagi C, B, D. C, D, B. Begitu juga kalau huruf pertama, berarti D, A, B, D, B, A, D, A, C, D, C, A, D, B, C, D, C, B. Nah, sekarang kalau Anda perhatikan ini, berarti banyaknya permutasi 3 huruf dari 4 huruf itu sebanyak. Nah, berdasarkan contoh tadi, maka permutasi K unsur dari unsur yang berlainan dengan memperhatikan urutan disebut permutasi K dari N unsur. Jadi K-nya itu lebih kecil dari N. Banyaknya permutasi K dari N unsur dilambangkan dengan, ini dibaca permutasi K dari N. Nah, definisinya N faktorial dibagi N dikurang K faktorial. Jadi gampang dihafal ini. Permutasi K dari N sama dengan N faktorial dibagi N dikurang K faktorial. Nah, syaratnya ini K lebih kecil atau sama dengan N. Nah, contoh 1. Nah, ini kita gunakan definisi. Apakah permutasi 2 dari 4? Berarti 4 faktorial sesuai dengan definisinya dibagi 4 dikurang 2 faktorial. Berarti ini diuraikan dulu penyebutnya, 4 dikurang 2 sama dengan 2 faktorial. Kemudian pembilan diuraikan sampai dengan 2 faktorial.
Jadi 4 kali 3 kali 2 faktorial. 2 faktorial jadi dicoret. 2 faktorialnya dicoret, baginya 1. Hasilnya adalah 4 kali 3 sama dengan 12. Contoh kedua, permutasi 8 dari 5. Berarti 8 faktorial per 8 dikurang 5 faktorial. Berarti ini dicari dulu penyebutnya. Berarti 8 faktorial per 3 faktorial. Berarti pembilangnya ini diuraikan sampai 3 faktorial. 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial dibagi 3 faktorial. Berarti ini dicoret. 3 faktorialnya dicoret ini. Hasilnya adalah 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4. Kalau Anda kali semua ini hasilnya adalah 6.720. Untuk ketiga, permutasi 3 dari 12. Berarti 12 faktorial dibagi 12 kurang 3 faktorial. Berarti ini penyebutnya dicari dulu. 12 faktorial per 9 faktorial. Berarti ini pembilangnya diuraikan sampai 9 faktorial. 12 kali 10 kali 9 kali 9 faktorial dibagi 9 faktorial. Jadi ini dibagi. Habis berarti tinggal 12 kali 11 kali 10. Hasilnya adalah 1320. Nah, inilah cara penggunaan rumus permutasi dengan menggunakan angka-angka. Nah, sekarang kita contoh 2. Apa banyaknya susunan huruf A, B, C, D, dan E yang akan disusun menjadi 3 huruf? Nah, sekarang yang perlu kita lihat adalah banyaknya huruf dulu. Yang kedua, tersedia 6 baju batik dengan warna yang berbeda. Jadi tersedia 6 baju batik dengan warna yang berbeda. Diambil 2 baju yang akan dipajang di etalase toko. Ada berapa macam susunan yang dapat dibentuk atau yang dapat dilakukan? Nomor 1, N sama dengan 5, berarti ini banyak huruf 5. Mau disusun menjadi 3 huruf, berarti K-nya 3. Berarti permutasi K dari N sama dengan ini rumusnya tadi, N faktorial dibagi N dikurang K faktorial. Berarti N-nya 5, K-nya 3. Nah, ini ya. Nah, sekarang berarti permutasi 5 faktorial dibagi 5 dikurang 3 faktorial. Nah, diuraikan ini sampai dengan 2 faktorial. 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial ini dibagi habis. Hasilnya adalah 5 kali 4 kali 3 sama dengan 60 satuan huruf. Berarti ada 60 susunan huruf. Jika disusun ini menjadi 3 huruf. Nah, bisa Anda bayangkan kalau kita tidak menggunakan rumus. Nomor 2, ada 6 baju dengan warna yang berbeda. Jadi ini 6 baju warnanya berbeda. Mau diambil 2 baju akan dipajang di etalase toko. Berarti N-nya 6, K-nya 2. Berarti ini permutasi K dari N sama dengan N faktorial dibagi N dikurang K faktorial. Berarti permutasi 2 dari 6. 6 ini jumlah baju, K-nya ini adalah 2 baju yang diambil, pengambilan 2 baju. Berarti permutasi 2 dari 6 sama dengan 6 faktorial per 6 dikurang 2 faktorial. 6 faktorial per 4 faktorial sama dengan 6 kali 5 kali 4 per 4 faktorial. Jadi ini lagi dibagi habis. Sama dengan 6 kali 5 sama dengan 30 susunan baju. Nah, sekarang kita lihat permutasi K, L, M, dan seterusnya beberapa unsur yang sama. Bagaimana mencari permutasi kalau dalam unsur-unsur itu ada beberapa yang sama. Yang ketiga, berapakah susunan huruf dapat dibentuk dari kata? Ini dari kata adi, ada, kemudian kata dada. Kita lihat ini, kalau mau diuraikan penjelasannya, ini mau disusun menjadi 3. Pertama adi, kemudian ait, dai, dia, iat, ida. Berarti ada 6. Ada 6 susunan huruf. Sekarang kalau kata ada, ini ada 2 yang sama. A, huruf A. Jadi 3 huruf, tapi ada huruf A yang sama. Nah, sekarang bagaimana susunannya yang mungkin? Pertama ada, kemudian ditukar menjadi AAD, kemudian D-nya terakhir DAA. Kalau Anda mau nyusun kembali huruf-huruf ini, pasti sudah ada yang sama di sini. Berarti ini hanya ada 3 susunan huruf. Kemudian kata dada. Dada ini 4 huruf, tapi huruf A-nya 2, huruf D-nya 2.
Jadi ada dua huruf yang sama, yaitu huruf A sebanyak 2, huruf D sebanyak 2. Nah, sekarang kalau kita susun, tidak ada. Kemudian ini DAAD, kemudian DDA, kemudian ADDA, kemudian ADAT, kemudian AAD. Kalau Anda susun ini kembali, pasti ada yang sama di sini. Berarti banyaknya susunan ini hanya 6 susunan huruf. Nah, sekarang bagaimana kalau kita menggunakan rumus? Dari ketiga contoh di atas, permutasi beberapa unsur yang sama dari n unsur. Kita lihat. Nah, ini rumusnya. Permutasi dari banyaknya unsur dibagi dengan beberapa unsur yang sama, yaitu K, L, M, unsur-unsur yang sama. Ini rumusnya. Penjelasannya, kita selesaikan ini secara rumus dari 3 contoh soal ini. Kata Adi, di sini n-nya 3. Tapi ada unsur yang sama, berarti 0. Berarti permutasinya n dibagi K faktorial kali L faktorial kali M faktorial. Jadi 3 faktorial, 3 huruf, tidak ada unsur yang sama, berarti 0 faktorial. Jadi 3 kali 2 kali 1, ingat 0 faktorial itu hasilnya 1. Sudah dibersihkan pada pertemuan sebelumnya. Berarti ini hasilnya 6. Berarti sama hasilnya ini dengan ini. Kemudian contoh kedua dari kata ada. Ini juga n-nya 3. Berarti ada huruf A-nya 2. Berarti K-nya 2. Jadi ini huruf A-nya 2. Berarti A sama dengan 2. Berarti ada 2 huruf. Ada 2 huruf A, maksudnya ada 2 huruf A. Sehingga rumusnya adalah n-nya 3 karena ada 3 huruf keseluruhan. Kemudian ada 2 huruf yang sama, yaitu huruf A. Berarti 2 faktorial sama dengan 3 kali 2 faktorial per 2 faktorial. Jadi dihilangkan lagi. Hasilnya adalah 3 satuan huruf. Berarti hasilnya ini sama saja dengan ini. Kemudian nomor 3, tidak ada. Ini n-nya 4. Kemudian huruf A-nya 2, jadi K-nya 2. Kemudian huruf D-nya juga ada 2, berarti L-nya 2. Berarti ada 2 huruf kembar, yaitu huruf A sebanyak 2, huruf D sebanyak 2. Jadi n faktorial dibagi K faktorial kali L faktorial kali M faktorial. Berarti K faktorial dibagi 2 faktorial dari sini, dibagi 2 faktorial. Pembilanya lagi diuraikan menjadi 2 faktorial. Jadi 4 kali 3 kali 2 faktorial, jadi ini hilang. Kemudian diuraikan menjadi 2 kali 1. Nah, berarti hasilnya 4 kali 3 per 2 sama dengan 6. Jadi 4 kali 3, 12 dibagi 2 sama dengan 6. Berarti sama hasilnya ini. Jadi inilah rumus untuk permutasi dari beberapa. Sekarang kita lihat contoh berikutnya, matematika. Contoh keempat, contoh kelima, terdapat 3 kelereng merah, 2 kelereng biru, 1 kelereng putih, yang sama jenis dan ukurannya. Ada berapa cara kelereng tersebut dapat disusun berdampingan? Kita nomor 4, ini ada berapa huruf? Ada 10. Huruf M-nya 2, jadi ini huruf M-nya 2, berarti K-nya 2. Huruf A-nya ada 3, berarti L-nya 3. Kemudian huruf T-nya ada 2, jadi M-nya 2. Berarti permutasinya adalah 10 faktorial banyaknya huruf dibagi dengan banyaknya huruf yang sama. Jadi ini K-nya 2 faktorial, ini 3 faktorial, ini 2 faktorial. Berarti ini diuraikan sampai 3 faktorial. Kemudian 10 kali 9 kali 8 sampai dengan 3 faktorial. Jadi ini 3 faktorialnya dihilangkan, yang ini. Nah, tinggal ini diuraikan 2 faktorial, 2 faktorial berarti 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4. Dibagi dengan 2 kali 1 kali 2 kali 1. Ini hasilnya 4, ini hasilnya 4. Berarti 4 bisa dihilangkan dengan ini. Nah, ini berarti 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5. Hasilnya adalah 151.200 susunan huruf. Ini kalau huruf matematika mau disusun. Kemudian nomor 5, ada 3 kelereng merah, 2 kelereng biru, 1 kelereng putih. Berarti ini 3 kelereng merah, berarti ini jumlah kelereng 6. Kelereng merah ada 3, berarti M. Kelereng biru ada 2, berarti N. Kemudian kelereng putih ada 1. Berarti permutasinya 6 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 2 faktorial dikali 1 faktorial. Berarti 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial. Ini lagi 3 faktorialnya dihilangkan. Berarti 6 kali 5 kali 4 dibagi 2 kali 1 kali 1. 4 dibagi 2.
6 kali 5 kali 4. 6 kali 5 kali 2 jadi 4 dibagi 2 dapat 2 sama dengan 60. Ini contoh-contoh permutasi kalau beberapa unsur yang sama. Sekarang kita lihat permutasi melingkar atau permutasi siklus. Penentuan susunan melingkar dapat diperoleh dengan menetapkan satu objek pada satu titik. Nah, ini perhatikan ini. Menetapkan satu objek pada satu titik. Kemudian menentukan kemungkinan posisi objek lain yang tersisa. Jadi kita tetapkan dulu satu objek, yang lainnya itu kita permutasikan atau kita pindah-pindahkan. Nah, berapakah susunan melingkar yang dapat dibentuk dari huruf AB, ABC, kemudian ABCD. Jadi tidak ada huruf yang sama ya, tidak ada huruf yang sama. Tapi ini akan disusun menjadi melingkar. Sekarang kita lihat bagian A. Pertama dulu kita buat lingkaran, karena ini kan permutasi melingkar. Kita tetapkan salah satu huruf. Nah, ini tadi objeknya. Menetapkan satu objek pada satu titik. Kita tetapkan A berada di atas. Jadi kita tetapkan A di sini. Ini B bebas, ditempatkan di mana saja. Sekarang karena ada dua huruf, disusun secara melingkar. Ini B ditempatkan di mana saja, tetap urutannya sama. Jadi AB mau ditempatkan di sini juga AB, mau ditempatkan di sini juga AB. Berarti ini hanya satu susunan huruf yang dapat disusun secara melingkar. Nah, sekarang kita lihat B. Ini 3 huruf. Nah, ini 3 huruf, berarti kita buat lingkaran nanti sebanyak 3. 2 sebanyak 3. Nah, sekarang tetapkan A di atas. Kemudian tetapkan B. Tetapkan C. Nah, sekarang kita buat lagi lingkaran. Kita tukar tempat ini BC-nya. Tetapkan A. Kemudian C dipindahkan tukar tempat dengan B. Nah, ini tetapkan dengan B. Sekarang kalau Anda perhatikan ini, bagaimana susunan yang Anda buat pasti ada yang sama di sini. Urutannya A, B, C, A, C, B. Berarti ini hanya 2 susunan huruf yang dapat dibuat kalau 3 huruf mau disusun secara melingkar. Sekarang kalau ABCD. Sekarang ABCD, kita buat lingkaran, tetapkan A di atas. Kemudian tetapkan B, kemudian C, kemudian D. Masih urutannya sama. A, B, C, D. Kemudian ini kita tukar tempat CD-nya. Ini CD tukar tempat. Berarti tetapkan A di atas, tetapkan B, tukar tempat. Berarti di sini D. Nah, maka di sini adalah C. Nah, C. Itu kemungkinan kedua. Kemungkinan ketiga, tetapkan lagi A di atas, tukar tempat lagi B. Pindah ke sini, kemudian B-nya pindah ke sini. Kemudian D-nya di sini. Nah, ini D. Sekarang ini lagi tukar tempat, DB. Nah, di A. Nah, kemudian C. Sekarang ini tukar tempat, berarti di sini D. Berarti di sini B. Nah, kemungkinan berikutnya lagi. Buat lagi lingkaran. Jadi A. Tukar tempat lagi, di sini lagi D-nya pindah ke depan. Ini AD. Kemudian di sini B. Kemudian di sini C. Nah, sekarang ini lagi tukar tempat, BC-nya. Nah, sekarang A, B, C, kemudian B. Nah, sekarang ini tidak ada kemungkinan lain. Kalau Anda merubah ini, mengususun lagi suatu susunan bentuk lingkaran, pasti ada yang sama di sini. Berarti ini hanya 6 susunan huruf. Kalau disusun secara melingkar. Karena kita tetapkan lagi huruf A tetap di tempatnya. Yang lain itu tinggal permutasi. Demikian dapat dipromosikan permutasi siklis dari n unsur, yaitu permutasi siklis sama dengan n dikurang 1 faktorial. Jadi ini rumusnya. Kenapa dikurang 1? Karena 1 itu tidak bergerak, tetap di tempatnya, tidak ikut dipermutasikan. Kita gunakan rumus. Di sini n-nya 2. Jadi ini n-nya 2. AB, 2 huruf, kurang 1. Berarti 1 faktorial sama dengan 1. Jawabannya sama dengan ini. Sekarang kalau 3 huruf, berarti n-nya 3. Berarti 3 dikurang 1 faktorial sama dengan 2 faktorial sama dengan 2 kali 1 sama dengan 2. Jawabannya sama dengan ini. Sekarang kalau 4 huruf, berarti permutasinya n dikurang 1 faktorial sama dengan 4 dikurang 1 faktorial sama dengan 3 faktorial. 3 faktorial sama dengan 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6 susunan huruf. Jawabannya ini sama dengan ini.
Contoh keempat, berapa cara 6 orang dalam jam makan dapat diatur tanpa duduk secara melingkar? 6 orang dijamu dalam meja makan yang diatur secara melingkar. Bagian B-nya ada 3 kelompok siswa, yaitu penggemar matematika 3 siswa, penggemar bahasa 2 siswa, dan penggemar olahraga 2 siswa. Mereka duduk mengelilingi sebuah meja bundar. Hitunglah banyaknya cara menempati tempat duduk dengan syarat. Nah, inilah syaratnya. Dari 3 kelompok boleh duduk berdampingan secara acak. Artinya dari 3 kelompok siswa ini boleh berdekatan matematika, siswa matematika yang gemar matematika, siswa yang gemar bahasa, siswa yang gemar olahraga. Jadi tidak ada pengaturannya secara acak. Nah, nomor 2 ini tidak boleh. Dari 3 kelompok tidak boleh duduk terpisah. Artinya dari 3 kelompok ini hanya berdekatan matematika, bahasa, olahraga. Inilah penyelesaian bagian A. Nah, N-nya 6. Ini kan hanya duduk sisa meningkat, tidak ada syaratnya. Berarti permutasi siklis sama dengan 6 dikurang 1 sama dengan 5 faktorial sama dengan 120 susunan. Kemudian kalau bagian B, N-nya 9, berarti ada 3 siswa, 9 siswa. Jadi 3, 5, 9. Nah, sekarang ini karena ini tidak memperhatikan, dia atur secara acak, berarti 9 kurang 1 sama dengan 8 faktorial. Jadi 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 4.320 susunan. Nah, perhatikan nomor 2. Ada 3 kelompok. Nah, kelompok 1 ada 3 siswa matematika, yang gemar matematika 3 siswa. Kemudian kelompok 2 bahasa, hanya 2 siswa. Kemudian kelompok 3, 4 siswa penggemar olahraga. Berarti yang dipermutasikan di sini adalah kelompoknya. Kemudian setelah kelompoknya dipermutasikan, dikalikan dengan permutasi dari siswa penggemarnya. Misalnya matematika hanya bertukar tempat dengan matematika. Bahasa hanya bertukar tempat dengan penggemar bahasa. Olahraga hanya bertukar tempat dengan sesama penggemar olahraga. Jadi tidak boleh campur. Nah, sehingga permutasinya seperti ini kalau dirumuskan. Nah, maka yang menjadi objek permutasi siklis adalah kelompok siswa. Anggota kelompok juga saling bertukar tempat. Penjelasannya. Jadi N dikurang 1 kali N faktorial dikali N faktorial dikali N 3 faktorial. Jadi ini N faktorial yang ditetapkan saat kelompoknya adalah ini. Jadi 3 dikurang 1 kali ini 3 faktorial penggemar matematika, 2 faktorial penggemar bahasa, kemudian 4 faktorial penggemar olahraga. Sehingga kalau kita sederhanakan ini, 3 kali 1 sama dengan 2 faktorial berarti 2 kali 1, ini difaktorialkan 3 faktorial, ini juga difaktorialkan 2 kali 1, ini juga difaktorialkan 4 kali 3 kali 2 kali 1. Sehingga sini adalah 2 kali 6, jadi ini 3 faktorial 6, 2 ini 24, hasilnya adalah 576 susunan. Itu kalau yang berdekatan hanya sesama penggemar, tidak boleh berdekatan dengan yang lain. Sekian dulu pertemuan kita pada kali ini. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa subscribe dan like, tekan tombol lonceng agar mendapatkan notifikasi pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.